Dan seperti apa kronologi penembakan di kantor MUI? Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Pak Anwar Abbas. Assalamualaikum, selamat malam, Pak Anwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Anwar, kami ingin pastikan siapa saja yang ada di kantor ketika insiden penembakan terjadi, Pak. Di MUI itu kan ada ketua umum, ada wakil ketua, 3 orang wakil ketua umum dan beberapa ketua ya. Ada sekjen, wakil sekjen, ada bendara, ada wakil bendara umum. Itu cukup lengkap ya. Cuma kan ada yang online, ada yang online dan ada yang offline, dan yang hadir offline cukup banyak. Dan kita sedang rapat di lantai 4 ya. Ketika rapat sedang berlangsung, tiba-tiba salah seorang ketua namanya Profesor Dr. Utang Ranujaya menginterupsi. Ya, kita terkejut juga kenapa kok ada interupsi gitu kan. Ternyata ada informasi, kata beliau, dari bawah, di bawah ada tembakan gitu. Tapi kami tidak mendengar, tidak ada seorang pun dari kami di lantai 4 yang mendengar adanya bunyi tembakan. Kemudian kepala kantor kita suruh turun, dia turun, kemudian dia balik lagi dan melaporkan bahwasanya si pelaku sudah diamankan. Itulah kira-kira apanya cerita singkatnya. Apakah dengan jelas terduga pelaku dalam hal ini menyebutkan ingin bertemu dengan siapa waktu itu? Bahwa kita tahu ketua umum MUI ya. Ya, jadi dia ini datang hari ini itu adalah kali yang ketiga ya. Dia sudah datang 2 kali sebelumnya, maka ketika saya tadi tanya ya sama salah seorang satpam, karena dia turun dari mobil travel ya. Dia diantar oleh mobil travel, saya rasa mungkin dari daerah mana tidak tahu lah ya. Pokoknya dia naik mobil travel, itu turun, dia mau menuju lobi dan ketemu sama satpam. Oleh satpam ditanya, "Bapak mau ketemu siapa?" Dia bilang dia akan ketemu Pak Bambal ya. Si pelaku ini berasal dari Lampung dan Pak Bambal ini juga dari Lampung gitu kan. Jadi dalam kesimpulan saya ya, kan siapapun tamu biasanya harus ke resepsionis ya. Jadi kalau seandainya dia sudah 2 kali ke MUI ya berarti kemungkinan besar dia sudah 2 kali juga bertemu dengan Pak Bambal ini gitu. Dan ketika dahulu dia menyatakan dia ingin ketemu dengan ketua MUI. Nah, kalau ketua MUI itu bagi kawan-kawan, bagi karyawan, di MUI itu kan ada ketua umum, ada wakil ketua umum ya. Ketua umum kan 1 orang, wakil ketua itu ada 3. Kalau ketua MUI itu banyak, sekitar 10 orang itu. Ya, maka itu saya tegaskan tadi. Jadi dia ingin ketemu sama ketua MUI, ya dengan siapa? Kan wajar ditanya gitu ya. Wajar ditanya gitu. Dan nampaknya ya kalau di hari tadi itu ya karena pertanyaan-pertanyaan dari satpam dan dari resepsionis itu tidak bisa dia jawab ya. Sehingga mungkin barangkali dia jengkel barangkali ya, dia lalu dia melepaskan tembakan gitu kan. Dan tembakan pertama itu mengenai bagian belakang dari satpam ya. Tapi nggak luka dia ya. Tapi terasa oleh dia ada yang menyinggung bagian belakangnya kan gitu. Dan kemungkinan besar peluru itu yang nyasar mengenai pintu masuk yang dari belakang, dari parkir ya, dari parkir belakang. Kemudian karena ada letusan ya lari gitu kan. Dikeluarkan lagi tembakan kedua gitu kan. Tembakan kedua itu mengenai bagian kanan dari resepsionis. Artinya 2 orang yang terluka ini ya, security 1 orang dan resepsionis ya, Pak Anwar? Kalau resepsionis ini Pak Bambal ini luka oleh peluru peluru karet kayaknya ya. Peluru karet itu ya. Kalau yang Pak Tri ini terlukanya dia tergelincir karena menginjak kaca ya. Pertanyaannya adalah kaca ini pecah karena oleh peluru kah
atau karena ketabrak oleh dia gitu kan. Kaca pintu masuk itu ya, apakah ketabrak lalu pecah lalu dia injak lalu dia tergelincir atau begitu, atau memang kaca itu sudah pecah akibat tembakan. Belum tahu sampai sekarang karena patrinya ya masih belum bisa saya temui gitu ya. Oke. Kalau kita lihat kan dari sosok pelaku, ternyata pernah dipenjara karena membuat kerusakan di kantor DPRD Lampung 2016 silam. Dan dari sini apakah kemudian ada kecurigaan belajar bahwa ketiga kali datang ke kantor MUI, bagaimana kemudian Pak Anwar dan jajaran MUI menilainya? Ya kalau dari suratnya itu ya, kami kan juga baru tahu bahwa ada surat yang kayak gitu. Kemungkinan besar ini ya oleh karyawan kan siapa yang akan bertamu kan ditanya ya. Nah, jadi yang bersangkutan ini terkesan dia menyatakan dia adalah nabi gitu ya. Ini saya coba kutip sedikit ya. Saya mewakili Nabi mengajak Bapak gitu. Jadi kalau beliau ketemu sama ketua MUI, maka beliau akan bilang nih, saya mewakili Nabi mengajak Bapak untuk mempersatukan umatnya agar keinginan Tuhan dan Rasulnya terwujud. Ya. Lalu kalau Bapak menolak saya, berarti Bapak menolak Nabi yang ingin mempersatukan umatnya. Gitu. Jadi dia bisa kita katakan menyatakan diri Nabi dan juga bisa menyatakan dirinya sebagai orang yang mewakili Nabi gitu ya. Oke. Ya, jadi kalau seandainya punya pandangan seperti itu, menurut saya ya perlu diluruskan itu pandangan seperti itu. Gitu. Ya, tapi beruntunglah bahwa keadaan bisa dikendalikan dan semuanya baik-baik saja. Setidaknya terima kasih sekali lagi Pak Anwar Abbas sudah hadir dan berikan penjelasan kepada kami.